Ya, Assalamualaikum Bu Marisa. Waalaikumsalam Bika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bugar dan ceria. Alhamdulillah sehat Bu Marisa. Bu Marisa, seperti yang sudah dijadwalkan, insya Allah hari ini kita melakukan observasi ya di kelasnya Bu Marisa ya. Tapi sebelum kita masuk ke kelas, kita lakukan percakapan dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, untuk hari ini kira-kira kita akan masuk di kelas mana Bu? Kebetulan hari ini saya ada jadwal di kelas 11 IPA 5 ya Bu. Di kelas 11.5 jam berapa Ibu? Jam ke 9.10. Jam ke 9.10. Ya, artinya itu 2 jam terakhir Bu ya. Iya. Semoga Jadi, Bu Ika tetap semangat mendampingi kami ya. oh, tetap semangat Ibu. Jam 9.10 pun kita tetap semangat untuk mendampingi ya. Pada kelas 11.5 nanti kira-kira materi yang mau disampaikan apa Bu? Kelas 11 ini materinya adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang peradilan ya Bu ya. Nah, jadi nanti akan ada pembelajaran tentang peradilan, terus hukum-hukum seperti itu Bu. Baik, jadi materi yang mau diajarkan di kelas 11.5 nanti tentang sistem hukum dan peradilan ya Bu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini apa Ibu? Itu adalah untuk mengidentifikasi ya Bu, sistem peradilan dan di Indonesia itu seperti apa. Terus kemudian juga ini tujuannya setelah mengidentifikasi, nanti harapannya akan muncul peningkatan terhadap kesadaran hukum anak-anak, terutama remaja ya Bu ya. Baik, jadi tujuan pembelajaran Bu Marisa kali ini yaitu mengidentifikasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia dan kemudian menumbuhkan kesadaran hukum untuk remaja kita gitu ya Bu ya. Bagus sekali. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, persiapan yang sudah Bu Marisa lakukan apa ya Bu? Saya sudah mempersiapkan RPP, silabus, media, ya lebih tepatnya perangkat pembelajaran ya Bu ya, secara lengkap. Itu kan sebagai dasar saya untuk melakukan KBM ya, nah, untuk membantu siswa juga dan memudahkan saya. Baik, jadi persiapan yang sudah Bu Marisa lakukan yaitu dengan cara membuat RPP, kemudian menyiapkan tadi media untuk pembelajarannya gitu ya Bu ya. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kira-kira ada area pengembangan diri apa yang ingin Bu Marisa capai, yang ingin dicapai oleh Bu Marisa? Ada, tentunya ada ya Bu Ika ya, karena kita kan harus punya tujuan, harus punya keinginan untuk mencapai sesuatu ya. Kebetulan di sini saya punya area yang ingin dicapai itu adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif Bu. Jadi menurut saya pembelajaran prosesnya itu yang cukup penting gitu ya. Kita harus bagaimana mencapai itu dengan cara yang baik, yang benar gitu. Baik, jadi Bu Marisa ingin mengembangkan bagaimana memandu proses pembelajaran dengan baik gitu ya Bu ya. Nah, untuk mencapai pengembangan itu kira-kira strategi yang sudah Bu Marisa persiapkan apa ya Bu? Hari ini atau di pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi model pembelajaran role playing, jadi bermain peran. Nah, ini seperti apa nanti akan kita laksanakan praktik persidangan semu atau peradilan semu ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti akan bermain peran, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi jaksa, terdakwa dan sebagainya. Jadi ini melatih mereka untuk lebih mendalami hukum ini seperti apa gitu Bu. Baik. Jadi strategi yang Bu Marisa persiapkan yaitu dengan membuat role playing gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti ada yang bermain sebagai hakim, jaksa, pengacara dan sebagainya. Nah, kemudian Bu Marisa dalam mengelompokkan anak-anak tersebut, kamu yang jadi hakim, kamu yang jadi jaksa, bagaimana caranya Ibu? Kalau saya menggunakan teknik pengelompokan sesuai dengan minat Bu ya. Misalkan kalau yang minat menjadi hakim ya nanti kita bagi menjadi kelompok hakim. Jaksa juga sama, pengacara juga demikian juga dengan terdakwa dan lain-lain ya, semua perangkatnya dibagi sesuai minat.
Nah, setelah itu kalau sudah terkumpul menjadi sesama yang punya minat itu ya, nanti kita bagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi diambilkan satu persatu dari kelompok minat yang tadi gitu. Oke, bagus sekali Bu Marisa. Jadi Bu Marisa sudah memfasilitasi anak-anak tadi ya, yang minat hakim jadi hakim, jaksa jadi jaksa. Baru nanti kemudian dikelompokkan dalam satu kelompok gitu ya Bu ya. Oke, bagus sekali kan Bu. Cukup ini Bu ya, karena kalau tidak sesuai minat kadang anak-anak suka keberatan ya, betul karena sekali. tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya, betul sekali Bu. Jadi Bu Marisa sudah memfasilitasi anak untuk menyalurkan minat mereka seperti itu. Apalagi kalau ini anak IPA ya, kalau kita paksa juga. Iya, saya sendiri masih berusaha Bu ya, masih mencoba ya untuk semaksimal mungkin. Bagus Bu Marisa. Kemudian dalam persiapan pembelajaran kali ini ada kesulitan enggak yang dihadapi oleh Bu Marisa? Kesulitannya sejauh ini belum ada ya Bu, tapi mungkin akan ada, kan kita tidak menutup kemungkinan akan ada, karena memang ini pertama kalinya saya dan anak-anak mencoba hal baru, yaitu bermain peran melalui persidangan ini. Jadi ini kan belum pernah ada, maksudnya belum pernah dilakukan, jadi ini pertama kalinya Bu. Mungkin nanti akan ada kesulitan karena baru pertama kali ya, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Semoga saja lancar Bu ya. Oke, baik. Jadi sampai saat ini belum ada kesulitan yang dihadapi gitu ya Bu ya? Belum ada kesulitan yang berarti Bu. Oke. Saya kira cukup untuk percakapan kali ini ya Bu ya. Insya Allah nanti siang kita akan lanjut lagi di kelasnya Bu Marisa, di kelas 11.5 jam ke 9.10 ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Marisa untuk waktunya hari ini. Ya, insya Allah ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum Bu Marisa. Waalaikumsalam Bu Ika. Iya. Bagaimana Bu Marisa tadi setelah kita melaksanakan observasi di kelasnya Bu Marisa di kelas 11.5 ya Bu tadi ya? 11 IPA 5 ya. 11 IPA 5. Bagaimana perasaan Bu Marisa? Saya cukup senang ya Bu Ika, cukup senang, terharu, lega juga karena anak-anak berhasil memerankan berbagai peran dalam persidangan ini dengan baik. Saya kira begitu ya. Menurut Bu Ika bagaimana ya Bu ya? Baik, tadi berarti Bu Marisa sudah merasa senang, lega, terharu karena sudah berhasil melaksanakan pembelajaran di mana anak-anak itu baru pertama kali ya. Baru pertama kali Bu. Iya, tadi sudah bagus Bu. Memang perjalanan pembelajaran tadi sudah berjalan cukup lancar, cukup bagus. Iya, sesuai dengan
apa yang saya lihat gitu ya Bu ya. Nah, tapi menurut Bu Marisa sendiri kira-kira apa yang Bu Marisa lakukan di kelas tadi sudah sesuai belum dengan perencanaan yang Bu Marisa sudah rencanakan kemarin? Sejauh ini saya kira semua aspeknya sudah terlaksana sesuai dengan rencana ya Bu ya. Tapi memang dari saya sendiri, dari saya pribadi, setelah saya mengintrospeksi diri dan merefleksi diri saya pembelajaran hari ini ya, itu masih ada beberapa kekurangan yang memang harus saya tingkatkan lagi Bu nanti di pembelajaran selanjutnya. Jadi beberapa memang harus ditingkatkan lagi lah Bu ya. Baik, sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan rencana gitu ya Bu ya. Cuma masih ada yang kurang seperti itu. Yang kurang itu meliputi apa saja Bu? Kalau saya yang paling terasa, yang paling belum bisa terlihat gitu ya Bu ya, di aspek penerapan disiplin, pemberian motivasi, terus juga pemberian umpan balik sama pelaksanaan asesmen. Ini catatan pribadi saya kebetulan Bu ya. Jadi saya kira 4 aspek itu yang perlu saya tingkatkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, kira-kira tadi yang menurut Bu Marisa masih kurang, masih tentang disiplin, kemudian motivasi mungkin ya, kemudian umpan balik, kemudian asesmen. Kira-kira bagaimana cara Bu Marisa untuk meningkatkan disiplin pada kelas tersebut? Seperti yang Bu Ika lihat mungkin tadi ya, pembelajarannya memang cukup menyenangkan, berjalan juga lancar. Tapi dalam hal ini kan ada beberapa siswa yang kurang fokus pada temannya ketika temannya berperan menjadi bagian-bagian atau perangkat-perangkat dalam persidangan ya Bu Ika. Jadi saya rasa di situ disiplinnya anak-anak itu masih kurang. Nah, di situ peran saya untuk mengarahkan, saya sebagai pendamping ya, itu sepertinya memang kurang maksimal. Jadi di situ penerapan disiplin nanti mungkin akan saya buat persidangan selanjutnya kita menggunakan juri. Jadi anak-anak yang kurang fokus atau tidak mendapatkan peran pada hari itu bisa tetap ikut dan berpartisipasi gitu Bu Ika. Oke, baik. Bagus sekali Bu Marisa. Jadi memang tadi sedikit yang saya lihat memang ada beberapa anak yang sebagai apa tadi yang di belakang itu sebagai pengunjung sidang, betul ya, sebagai pengunjung sidang itu masih banyak yang ya tidak banyak sih, beberapa yang masih kurang fokus gitu ya. Mungkin bicara sendiri gitu ya Bu ya. Sehingga kurang memperhatikan jalannya sidang, sehingga memang perlu harus difokuskan ke jalannya sidang supaya tujuannya tercapai. Nah, tadi Bu Marisa akan menggunakan apa tadi sistem penjurian ya Bu ya. Jadi betul sekali. Jadi memang ada sidang yang menggunakan juri sehingga semua yang peserta tadi juga bisa berpartisipasi. Mungkin memang sekali-kali perlu dilakukan seperti itu ya Bu ya. Besok kalau giliran teman-teman yang lain kita bisa rollingan juga seperti itu, bisa memberikan peran yang lebih besar lagi. Iya, betul sekali. Tadi jadi untuk disiplin sudah memiliki angan-angan agar anak-anak yang kurang disiplin tadi akan dijadikan sebagai juri saja biar ikut fokus. Mungkin ada lagi untuk meningkatkan kedisiplinan? Harusnya juga sepertinya untuk anak-anak yang berperan di depan gitu ya Bu ya, itu juga memberikan feedback, memberikan peran juga kepada teman-temannya yang menjadi pengunjung gitu ya, mungkin dengan hakimnya, meminta saran bagaimana para saksi atau para pengunjung seperti itu kan bisa, karena kebetulan ada sidang yang jenisnya terbuka untuk umum, jadi para pengunjung bisa ikut menyaksikan dan juga ikut berpartisipasi gitu. Oke, baik, jadi nanti mungkin bisa menggunakan sistem sidang yang beda ya Bu ya, ada yang sistem penjurian, sistem sidang terbuka gitu ya, sehingga semuanya juga ikut terlibat. Oke, bagus sekali Bu Marisa. Terima kasih. Kemudian tadi yang kedua yang masih ada kekurangannya yaitu motivasi. Ya, ini motivasi dari Bu Marisa untuk anak-anak gitu ya maksudnya. Jadi bagaimana kira-kira Bu Marisa memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut? Harusnya motivasi ini tempatnya di awal ya Bu ya, di apersepsi gitu ya. Kebetulan karena selama ini kan kita melihat anak-anak atau apalagi remaja ya kurang aware sama atau kurang sadar tentang hukum ya, jadi mereka kira mereka tidak punya hak untuk berada dalam negara hukum atau dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini motivasi saya adalah harusnya memberikan dorongan, memberikan mereka keyakinan bahwa mereka juga
penting untuk mempelajari hukum gitu ya, karena berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau mereka terkena parkir liar gitu kan ya di jalan-jalan misalkan seperti itu, mereka bisa membela diri dengan pengetahuan tentang hukum itu. Harusnya disitulah motivasi yang saya berikan kepada mereka bisa terlaksana, tapi sejauh ini belum ya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu itu. Jadi memang anak-anak harus diberikan motivasi dulu supaya mereka tahu, oh ini toh ternyata pentingnya belajar hukum gitu ya. Bagus sekali Bu Marisa. Mungkin tadi terlewat atau bagaimana ya, yang kelanjutannya nanti insya Allah akan ditampilkan motivasi ini di awal gitu ya, supaya anak-anak lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi belajar hukum ya Bu ya. Bagus Bu Marisa. Kemudian untuk yang umpan balik Ibu, tadi Bu Marisa untuk umpan baliknya juga masih ada kekurangan. Ada Bu kekurangannya. Terlebih lagi karena mungkin waktunya kurang ya Bu ya, karena praktek itu kan membutuhkan waktu yang cukup banyak ya Bu. Jadi umpan baliknya belum ada, termasuk juga belum ada yang melibatkan siswa gitu ya, umpan balik yang sekiranya siswa juga ikut di dalamnya gitu Bu. Jadi semuanya terlewatkan begitu saja. Nah di situ saya ingin kedepannya akan saya tingkatkan lagi, mungkin memberikan umpan balik yang menyenangkan juga untuk anak gitu. Baik. Jadi tadi karena waktunya kurang gitu ya Bu ya. Sehingga umpan balik dari siswa dari Bu Marisa sendiri dan juga dari siswa masih kurang seperti itu. Nah, kira-kira supaya waktunya yang tersedia itu cukup untuk mengcover semuanya termasuk umpan balik, kira-kira bagaimana caranya Bu Marisa? Iya, kita kembali ke penerapan disiplin ya Bu, ini masih berkaitan ya. Jadi penerapan disiplin sebenarnya tidak hanya siswa-siswa yang kurang fokus ya, tapi kepada penataan ruangan yang menyebabkan itu kan harus nyaman juga ya, harus tepat waktu. Kalau penataan ruangan sebagai ruang sidang tidak tepat waktu ya, nanti akan molor juga. Jadi ini adalah tugas saya juga untuk mendampingi anak-anak, mengarahkan anak-anak. Oh ini loh kita harus tepat waktu seperti itu. Jadi anggap saja ini praktek sidang yang beneran gitu. Sepertinya begitu. Nah umpan balik saya sendiri kan belum terlihat. Mungkin di akhir pembelajaran ya Bu ya, belum ada pujian atau reward yang lain kan saya belum menunjukkan itu. Baik. Jadi umpan balik itu tadi waktu tadi ya yang kurang tadi, dengan lebih mengingatkan lagi di awal. Ayo toh kita tepat waktu menata ruang supaya nanti berjalan dengan lancar dan di akhir pun bisa memberikan umpan balik yang baik seperti itu ya. Karena kan mereka sudah bekerja keras ya Bu ya. Kita setidaknya memberikan pujian, wah ternyata kalian pandai berakting ya atau bermain peran ya, seperti itu kan. Iya betul sekali Bu. Ya itu seharusnya diberikan gitu ya. Iya supaya anak-anak senang Bu, kedepannya lebih semangat lagi. Iya. Gitu. Tepat sekali Bu, baik, bagus sekali itu. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu tadi asesmen. Asesmen tadi Bu Marisa merasa kurang di asesmennya. Merasa kurang bagaimana sekali, Bu. Bagaimana Bu Marisa ini nanti kira-kira untuk mencukupi bagaimana memberikan asesmen kepada anak? Kebetulan kemungkinan kalau dari saya pribadi ya Bu ya, pandangan saya karena memang pertama kalinya kita praktek, jadi masih banyak yang rumpang dan tumpang tindih gitu ya, waktunya dan juga penataan ruang. Mungkin anak-anak juga masih gugup karena pertama kali, terlebih lagi mereka harus berperan menjadi orang lain yang materinya memang ini adalah pengetahuan tentang hukum. Nah di situ jadinya kita masih banyak yang miss gitu ya Bu ya, belum ada yang cepat tanggap sat-set ibaratnya gitu ya Bu ya. Jadi belum ada tanya jawab. Kalau saya sendiri harusnya itu ada tanya jawab kan menyenangkan ya Bu ya. Ya seputar misalkan sejauh mana pemahaman siswa-siswa yang lain tentang sistem peradilan atau sejauh mana mereka mempercayai hukum kan dan sebagainya, harusnya ada tanya jawab seperti itu. Iya bagus. Jadi asesmen formatif mungkin Bu ya yang bisa dilakukan nanti di belakang dengan cara tadi bagus sekali sudah tanya jawab. Mungkin itu juga bisa meningkatkan fokus siswa di awal tadi yang masih kurang disiplin. Merasa ini ya Bu ya harus
memperhatikan karena ada tanya jawab. Betul sekali, iya Ibu. Nah, kemudian dari yang sudah Ibu lakukan tadi, mungkin ada rencana tindak lanjut lagi untuk pengembangan diri Ibu. Apa yang ingin dikembangkan lagi, kemudian apa saja sih yang ingin dikembangkan lagi gitu Ibu? Kalau saya yang ingin saya kembangkan dari diri saya juga termasuk 4 aspek yang tadi Bu ya. Pokoknya saya sebagai pendamping dalam pembelajaran gitu ya, karena sekarang ini kan semuanya harus terfokus kepada anak-anak. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, motivator dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tidak berpusat lagi kepada guru tapi melainkan kepada siswa. Jadi bagaimana saya mengembangkan diri saya, mengembangkan skill saya atau kemampuan saya untuk menguasai kelas dan juga menjadi pendamping dan motivator, fasilitator yang baik untuk anak-anak dalam pembelajaran gitu. Baik, jadi Bu Marisa ingin mengembangkan diri Ibu supaya bisa menjadi fasilitator, motivator untuk anak yang baik. Nah, kira-kira melalui aktivitas apa Bu itu? Kalau saya sendiri ya tetap dengan tadi yang meningkatkan 4 aspek tadi ya, penerapan disiplin, pemberian motivasi, umpan balik sama asesmen. Jadi saya melatih itu kepada diri saya sendiri. Ya, misalkan gini Bu, Ibu bisa melatih keempat itu melalui kegiatan di MGMP mungkin atau mungkin dari pempelatihan seperti itu. Biasanya juga dari misalkan ikut workshop ya Bu ya, seperti itu. Jadi kita lebih mengasah skill lagi bagaimana caranya menjadi guru yang baik gitu Bu ya. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah melakukan pembelajaran di kelasnya Bu Marisa dan pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Bu Marisa juga sudah menyampaikan tadi bagaimana perasaan Bu Marisa, kelebihan kekurangan, kemudian dan rencana tindak lanjut apa yang ingin Bu Marisa terapkan gitu ya. Saya kira untuk kali ini cukup gitu ya Bu ya. Atau mungkin Bu Marisa ada yang mau disampaikan dulu? Cukup ya Bu kayaknya ya. Sudah cukup ya Bu. Iya. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti mungkin kita bisa ketemu lagi gitu ya Bu ya. Apakah rencana tindak lanjut yang Bu Marisa rencanakan itu sudah terlaksana atau mungkin butuh bantuan dari orang lain dalam mencapai rencana tadi gitu. Gitu. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Bu Marisa bisa menceritakan lagi bagaimana hasilnya seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Marisa atas waktunya. Ya. Kita akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.